Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Definisi Haryani, NPM 20140149. Di sini saya akan menerangkan materi yang telah diberikan oleh dosen kami Pak IPS yang berjudulkan tentang esensi kurikulum IPS. Oke, kita masuk ke pemahaman. Esensi kurikulum IPS adalah mengenalkan dan memahamkan anak terhadap isu sosial atau cerita peristiwa yang terjadi pada aktivitas kehidupan manusia dan masyarakat yang kemungkinan tidak jelas asal-usulnya. Untuk memudahkan bagi siswa SD, isu sosial disederhanakan sebagai peristiwa, fakta atau data, konsep dan generalisasi. Peristiwa adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi atau hanya itu saja. Contoh nyatanya, ada gunung meletus, kelahiran, abstrak, korupsi, inflasi, reformasi, dan lain-lain. Pada peristiwa yang benar-benar terjadi, dapat dicari fakta yang dapat diamati, ditunjukkan secara jelas sebagai kenyataan atau realita. Fakta adalah sesuatu yang dapat dipercaya atau apa yang benar dan kenyataannya hasil observasi yang bisa dibuktikan secara empiris, bukan acak. Data juga mengandung penafsiran arti seseorang, jadi bersifat subjektif, sedangkan data adalah sesuatu yang mengandung sifat objektif. Konsep istilah abstrak untuk mengklasifikasikan tanda, gagasan, peristiwa. Proses mengkategorikan dan memberi nama sesuatu objek harus valid atau benar, tepat. Contohnya binatang, tumbuhan, manusia. Generalisasi, adanya hubungan dari beberapa konsep yang berisi pernyataan yang bersifat umum. Contohnya, setiap institusi atau misal PSSI atau PGRI memiliki peraturan bagi anggotanya. Buka kurung, setiap anggota PSSI harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. PGRI memiliki peraturan yang harus dipatuhi oleh semua anggotanya. Keterkaitan PGRI memiliki keterkaitan atau hubungannya adalah peristiwa yang mungkin berupa perkembangan yang selanjutnya melahirkan suatu konsep yang kemudian sampai pada generalisasi. Akhirnya lahirlah teori-teori, dari teori lahirlah hukum. Perkembangan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu pengetahuan alam didasari oleh pengungkapan fakta dan data yang selanjutnya sampai kepada konsep, generalisasi, teori, dan hukum. Peristiwa atau kejadian adalah hal-hal yang pernah terjadi. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Peristiwa-peristiwa adalah yang bersifat ilmiah dan insaniah. Peristiwa yang bersifat ilmiah seperti banjir, tsunami, gempa bumi. Peristiwa yang bersifat insaniah seperti pemilu, pembangunan jembatan. Aspek-aspek IPS dan konsep dasarnya. Sosiologi merupakan konsep-konsep dasar antara lain sosialisasi, peranan, normal, dan sanksi. Ekonomi. Konsep-konsep dasar ekonomi antara lain kelangkaan, produksi, saling ketergantungan. Geografi. Konsep-konsep dasarnya antara lain lokasi, interaksi spasial, pola spasial kota. Sejarah. Dasar-dasar konsep sejarah antara lain kontinuitas dan perubahan, waktu lampau, kerjasama, konflik, nasionalisme.
Pertama-tama perlu dipahami salah satu karakteristik IPS, bahwa bahan yang disajikan itu adalah bahan yang dapat dipilih. Menurut sifatnya yang esensial, materi IPS itu begitu luasnya mencakup berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan.